Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 8 Delightfully Deceitful. Saat bertemu Johan, Moyong menjelaskan bahwa saat Johan mengajaknya minum di depan minimarket, ternyata itu adalah hari peringatan kematian An Yeon-sik. Dan itu adalah alasan Johan menjadi petugas percobaan. Johan kaget mendengar Moyong tahu hal itu. Johan lalu menceritakan kehidupan malang An Yeon-sik hingga menjadi penjahat pada Moyong. Johan juga berkata bahwa ia menderita sejak kecil karena ibunya terkenal. Dan Yeon-sik adalah satu-satunya temannya. Johan menjadi petugas percobaan karena ia yakin bahwa penjahat bisa menjadi orang baik. Nasa terlalu banyak bicara. Roum pun menegur dan menyuruhnya fokus. Ringo pun menyuruh anak buahnya untuk lari jika terjadi bahaya. Roum lalu menjelaskan rencana yang akan ia jalankan pada Kyungja. Saat Dajung melacak Kyungja, ternyata Kyungja pergi ke kantor. Dajung pun meretas wifi untuk mendengar percakapan Kyungja. Kyungja rapat menggunakan bahasa Cina, dan Ringo pun menerjemahkannya bahwa mereka membicarakan tentang emas 12 kg dan akan menandatangani kontrak kedua. Roum lalu menyuruh Ringo untuk mematikan lift saat Kyungja naik nanti. Dajung tidak setuju karena berbahaya, tapi Ringo berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Moyong tiba di depan hotel. Dajung memberitahu bahwa mereka harus mengakses wifi Kyungja kembali karena Kyungja memasang pembaharuan. Dan satu-satunya cara Kyungja harus membuka tautan yang dikirim Dajung. Johan datang ke rumahnya untuk menemui ibunya. Dr. Jae-in ada di sana. Johan pun menyuruhnya untuk pergi. Ibu Johan lalu datang. Johan bertanya tentang ibunya yang menjadi penasihat Jokmok dan memilih murid di sana. Lalu Johan juga berkata bahwa orang-orang seperti ibulah yang membuat sebagian orang menjadi penjahat. Kyungja tiba di depan hotel bersama Jae. Moyong datang menemui Kyungja dan memberitahu info tentang pembunuhan An Jae-hong, tapi untuk mengetahuinya, ia harus membuka tautan. Dan Kyungja pun membuka tautan tersebut. Setelah selesai, Moyong pun pergi. Saat akan bergabung dengan Dajung, Roum berkata, tugasmu cukup sampai di sini. Bukankah kau ingin akhir yang lebih baik? Moyong lalu terpikir tentang revolver dan bergegas pulang. Saat Kyungja pergi, rencana pun dimulai. Ringo menggunting kabel telepon. Kyungja pun masuk ke dalam berangkas. Saat akan memasukkan PIN, Dajung meretas lalu membuat ponsel Kyungja error dan berisik. Kyungja pun keluar. Nasa bersama Yoil membuka ventilasi, lalu Nasa masuk ke berangkas. Ringo pergi ke ruang kabel, lalu mematikan lift Kyungja. Nasa berusaha membuka berangkas milik Kyungja. Ibu Johan berkata, mereka anak pintar yang lahir di selokan. Ibu tidak menjadikan mereka seperti itu, ibu hanya menganalisis. Lalu saat Ringo keluar, Jae ada di depannya lalu menghajar Ringo dan menguncinya di loker, membuat Ringo ingat ketakutan masa lalunya. Setelah itu, Jae melihat CCTV dan membuat Dajung panik. Nasa tidak mendengar perkataan Roum, semua panik. Jae menghidupkan lift Kyungja. Nasa juga mengambil harta Kyungja saat mengambil buku merah. Nasa juga berkata, aku menantangmu Roum. Roum pun kesal, ia menyuruh Yoil pergi ke mobil. Roum pun masuk ke berangkas menemui Nasa lalu menodongkan revolver. Nasa meremehkan, Roum lalu menembak lantai dan membuat teman-teman panik. Moyong tiba di rumah, revolvernya sudah tidak ada dan berganti dengan flash disk. Dajung mencoba menghubungi Roum namun terputus. Dajung lalu menyuruh Yoil pergi dan Yonung menyelamatkan Ringo lalu pergi menuju rumah sakit. Nasa ketakutan lalu memberi buku merah. Tiba-tiba Kyungja dan anak buahnya menangkap Roum. Kyungja berkata, kau datang untuk ini, maaf itu sia-sia. Kyungja akan menelpon polisi. Roum tertawa lalu berkata bahwa kini ketua akan mencurigaimu. Kyungja lalu menutup teleponnya dan berkata, kamu harus lebih menderita. Moyong membuka file di laptopnya dan kaget dengan informasi bahwa Roum dan teman-temannya yang membuat pabrik ayahnya bangkrut, lalu keluarganya berantakan. Moyong mencoba menghubungi Roum namun tidak bisa. Johan marah dengan sikap ibunya. Dr. Jae-in akan pergi ke klinik karena ada jadwal konsultasi Moyong. Johan keluar dari rumah lalu berdiri di tengah jalan sambil mengomel, lalu masuk ke mobil Dr. Jae-in untuk menumpang, membuat Dr. Jae-in bingung. Johan ingat perkataan Moyong, lalu bertanya lebih baik menjauhkan atau masuk bersama mereka ke lumpur, dan membuat Dr. Jae-in bingung. Ringo dirawat di rumah sakit. Moyong menemui Dajung bertanya tentang Roum. Dajung menjelaskan kejadiannya. Moyong lalu bertanya tentang pabriknya. Dajung berkata, aku tahu insiden itu menghancurkan keluargamu, jadi berhentilah terlibat dengan kami dan pergilah. Kyungja membawa Roum ke tempat pembunuhan orang tuanya. Roum teringat kejadiannya dan sedih.
Hyungja berkata, "Apa kamu pikir dunia ini berjalan sesuai keinginanmu?" Lalu mengambil korek dan membakar buku merah. Setelah itu pergi meninggalkan Roum sendirian. Dr. Jae-in menunggu Moyong tak kunjung datang lalu pulang. Dengan batu, Roum membuka ikatan tangannya lalu menangis teringat kejadian yang menimpa orang tuanya. Roum sangat bersedih. Moyong terus memikirkan semuanya. Yohan datang ke rumahnya namun Moyong tidak mendengarnya. Moyong terus terpikir tentang Roum. Saat Roum murung sendirian di tengah hutan, tiba-tiba sebuah mobil datang dan ternyata itu Moyong lalu berkata, "Maaf aku lama sekali," sambil mengulurkan tangan dan Roum pun menerima uluran tangannya. Nah, itu tadi episode 8 di Delightfully Deceitful. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.